Halo brother, selamat malam, pagi, siang, sore, pokoknya jam berapapun di tempat kalian. Selamat datang di Berisi Film, tempat kalian nonton sinema tanpa boros kuota. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah serial drama yang berasal dari Korea. Film ini menceritakan tentang kesenjangan sosial antara si Kismin dan si Kaya yang terjadi di sebuah sekolah yang bernama Cheongdam High School. Kade, lain di Bandung ya. Ini dia Bitch X Rich. Di awal drama ini kita dikenalkan dengan seekor cewek yang bernama Kim Hae In. Dia berasal dari keluarga Kismin dan menyedihkan. Jadi, setiap pulang sekolah, dia bukannya gogoleran, tapi langsung kerja paruh waktu di sebuah Alfamart, minimarket maksud saya. Lalu adegan beralih ke sekumpulan warga Kismin yang sedang demo di depan gerbang sekolah elit bernama Cheongdam High School. Sekolah ini terkenal kejam karena kalau kamu Kismin dan berani masuk ke sana, siap-siap jadi bahan bulian. Karena di dalamnya beraneka makhluk orang kaya, mulai dari pamer tes branded, kuntu emas, dan sendok mewah buat makan, beli motor tanpa lihat harga, dan beli jaket dengan harga seperti bit karbo STNK only. Anak-anak di sekolah ini emang udah kayak sultan. Seremnya lagi, kayaknya orang tua mereka nyegik. Ngeren. Nah, di sekolah ini ada satu cewek yang paling berpengaruh. Cantik dan mempunyai aura. Atau macam-macam kain bisa dikenca aja. Perkenalkan, dia adalah Baek Jena. Saat ini dia sedang dipanggil guru karena telah merundung murid-murid BPJS. Namun hebatnya, para murid yang dirundungnya itu masuk untuk membela Jena. Tapi sesombong-sombongnya Baek Jena, suatu hari dia bakal nemuin lawan yang setara. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan si Kismin Kim Hae In. Tapi sebelum kita masuk ke titik itu, kita flashback dulu ke belakang. Saat Hae In masih sekolah di tempat sebelumnya, yaitu Hanwok. Hanwok itu nyata wes sekolahna. Pulang sekolah, Hae In scroll HP tentang sekolah elit yang bernama Cheongdam High School. Lalu turun di komplek elit buat jadi guru les private anak SMP yang pengen masuk Cheongdam High School. 저 과외 면접 왔는데요. Nah, pas dia sampai, ibu dari anak itu langsung ngehina dia dengan bilang cuman dia orang Kismin yang beruntung bisa nyicipin kue bantal mahal. Bayangin aja, katanya satu biji kue itu lebih mahal dari 10 kilo beras bulog. Membuat Hae In nggak jadi makan. Kajian lapar aing. Tapi Hae In tetap profesional dan ngajarin anak itu sebaik mungkin. Walau ibunya bilang sebenarnya mereka gak butuh guru les karena punya koneksi kuat buat masukin anaknya ke sekolah elit. Setelah selesai, Hae In langsung balik ke Alfamart, ke minimarket untuk jadi kasir paruh waktu.
just info ini mah. Sebenarnya guru les aslinya adalah Sonju, temennya Hain. Tapi karena Hain butuh duit, akhirnya tugas itu dikasih ke dia. Ngomong-ngomong soal Sonju, gelis-gelis ge dia jorok. Mandi saminggu sakali ge mun aya nu mangnimbakeun. Tapi dia kuliah di universitas keren bernama Hankook University. Jadi otaknya sih oke lah. Nice. Besoknya Hain dapat kabar buruk dari wali kelas. Beasiswanya ke Islandia untuk berkemah dicabut. Katanya ada siswa yang lebih pantas, maksudnya lebih kismin dari dia. Kata gurunya, kalau kamu mau tetap ikut, dia harus bayar 3.500 dolar won. Tapi Hain jelas gak punya uang sebanyak itu, saudara-saudara. Teman-teman Hain nanyain soal keikutsertaannya di kemah bahasa ke Islandia itu. Karena gak mau ngaku kismin, dia bilang programnya biasa aja dan gak terlalu penting. Padahal aslinya, alah aji gak inti jadi milu. Pas pulang, dia lihat ayahnya nonton TV sambil mencetan kaki. Karena setiap pulang kerja, dia selalu berjalan kaki. Hain menyarankan ayahnya naik taksi aja kalau pulang biar nggak sakit kaki. Karena ongkosnya nggak mahal-mahal amat. Tapi ayahnya bilang, orang harus hidup sesuai kemampuan, gelis. Hain makin kesal karena lihat kakaknya santai banget di kamar eueuh gadag. Besoknya pas pulang sekolah, Hain kembali ngajar les. Tapi anaknya malah asik foto-foto dengan tas barunya. Padahal menurut Hain, Nayeon sudah mempunyai tas seperti itu sebelumnya. Nayeon bilang, tas dulu edisi terbatas dan yang sekarang brand paling laris. Saat lihat harganya, Hain terkejut. Ojik. Karena harganya sama dengan biaya kemah di Iceland. Lalu Nayeon bilang, ini tas buat kamu. Pada saat Hain mau ambil, dia malah ngeprank dan bilang, ibuku bilang kalau sebenarnya orang-orang yang meremehkan barang-barang mahal itu sebenarnya bukan dia tidak ingin memilikinya, melainkan tidak mampu membelinya. Aji, celup. Malamnya, Hain curhat ke Sonju soal hidup yang gak adil. Tapi Sonju santai aja sambil ceritain ada temannya yang tajir tapi gak mau ngaku kaya. Dan bilang hidup ini emang kotor kalau kamu terus-terusan ngarep balasan dari kerja keras. 너처럼 아둥바둥 열심히 사는 정도로 보상을 바라기엔. Besoknya, Hain kembali ke rumah murid les itu. Diam-diam, dia foto tas mahal yang kemarin. Terus dia upload ke sosmed sambil nulis caption nyinyir kayak gini. Tas kayak gini kok bisa mahal ya? Tak lama kemudian, Nayeon pulang. Lalu, tas itu disimpan lagi di lemarinya. Tiba-tiba buju buset fotonya viral di sekolah. Semua orang mengira Hain cuma pura-pura kismin. Padahal dia anak orang kaya. Karena penasaran, dia langsung pergi ke toilet membuka akun Instagramnya. Dan benar saja, banyak orang yang mengomentari postingannya itu. Bahkan, followersnya pun meledak. Hal itu membuat teman-temannya penasaran dan ingin bertanya langsung.
apakah benar Hai-in anak orang kaya? Dengan pedenya dia menjawab, 맞아. 사실 나 금수저야. karena udah terlanjur ngaku kaya, Hai-in akhirnya balik lagi ke rumah itu lebih awal, buat foto-foto dengan barang-barang mewah dan upload lagi ke sosial media. Momen ini jadi titik balik Hai-in mulai menyamar sebagai orang kaya demi bertahan di sekolah orang sultan. Episode 2. Kita beralih ke sekolah Cheongdam. Geng berlian yang dipimpin oleh Baek Jena sedang sibuk menginterogasi para siswa dari kelompok BPJS. Jena curiga jangan-jangan mereka lah yang telah melaporkan aksi bullyingnya ke guru BP. Tapi ketika Doon melihat orang yang ia suka ikut diinterogasi, dia langsung pergi meninggalkan gengnya. Cinta emang bisa bikin ciut, bro. Oh my god. Salah satu siswa BPJS Min Sol berani angkat bicara. Dia nanya, emangnya kenapa kami diinterogasi? Bukannya kami yang sering dibully? Baek Jena pun kesal, berdiri dan nyuruh teman-teman gengnya buat nyebur sendiri, karena mereka dianggap gak becus ngurus interogasi. Lalu Jena balas pertanyaan Min Sol, menurut kamu salahnya di mana? Terlahir miskin. 그렇게 태어난 게 잘못이잖아. Sementara itu, Hai-in kembali jadi bahan omongan teman-temannya. Sekarang dia sering upload barang-barang branded di Instagram, padahal dulu dikenal sederhana. Teman-temannya penasaran kenapa dia nggak pernah bawa barang itu ke sekolah. Karena ngerasa gak mungkin, untungnya Hai-in langsung teringat cerita Sonju tentang orang kaya yang gak pernah pamer kekayaannya. Jadi dia bilang ke teman-temannya kalau semua barang itu cuman pemberian orang tua, dan dia nggak bawa ke sekolah karena sion dipaling. Masih jago waduk ayo nama. Teman-temannya langsung kagum dan nyaranin Hai-in buat upload lebih banyak konten biar bisa dapat uang dari iklan dan sponsor. Hai-in pun kaget, loh bisa dapat duit dari postingan. Kembali ke sekolah Cheongdam. Saat guru sedang mengajar, Baek Jena malah molor di belakang. Guru yang bernama Hamin Hee langsung menegur karena dianggap tidak sopan. Tapi ternyata meskipun tidur, Jena justru lebih paham pelajaran daripada gurunya sendiri. Hamin Hee pun cuma bisa diam, mau marah, tapi siswanya pintar. Wah tuh. Di sisi lain, Hai-in makin niat ngejar adsen. Dia datang lebih awal ke rumah Nayeon buat cari bahan konten. Bahkan sekarang, dia berani masuk ruangan lain buat cari barang yang bisa dipamerin. Dia sempat kepergok sama bibi ART, tapi langsung ngeles, bilang dia nyasar cari toilet. Saat masuk ke salah satu ruangan, dia terkejut melihat ada seragam sekolah Cheongdam, seragam idaman para cabe-cabean. Tentu saja Hai-in langsung iri dan makin pengen viral. Bibi ART menjelaskan kalau seragam itu dipesan khusus dengan bahan langka. Benangnya dari bola kasur dan kainnya dari kulit badak. Saat dia mencoba bajunya, Nayeon tiba-tiba pulang dan menanyakan seragam barunya kepada bibi ART.
Lalu Hai-in berasa krusuk dan kesulitan buka baju itu. Akhirnya sembunyilah dia di bawah kasur. Tapi Naeon yang melihat HP-nya kaget karena notifikasi Instagram Hai-in penuh dengan komentar. Ternyata semua barang-barang rumah Naeon udah di-upload Hai-in. Kapangi oge atuh bos. Karena terlanjur ketahuan, Hai-in pun minta maaf, baik identitas dan tentang upload di sosial media. Akhirnya Hai-in disuruh bayar mahal atas identitas yang nyaris terbongkar, yaitu ngerjain PR-nya. 저한테 잘못한 거는 갚으셔야죠. Di sela kerja paruh waktu, Sonju juga ikut repot karena harus bantuin Hai-in kerjain PR anak SMP. Tak cukup sampai situ, Hai-in juga harus nemenin Naeon belanja, beresin kamar berantakan, dan bahkan ngerjain PR teman-teman Naeon. Padahal dia sendiri sebentar lagi ujian. Besoknya saat Hai-in mau ujian, Naeon tiba-tiba nelpon sambil menangis untuk mengambilkan naskah ujian wawancara yang tertinggal di rumahnya. Jika tidak mau, dia akan ngacak-ngacak tai dan melaporkan semuanya kepada ibunya. Dia pun rela nggak ikut ujian demi nganterin naskah wawancara ke sekolah Cheongdam. Tapi Naeon malah buang naskah itu karena semua ini cuma buat lucu-lucuan. Ojik lucu atau lucu-lucuan goblok. Hai-in sedih banget. Udah capek, ujian kelewat. Ternyata cuma jadi bahan hiburan atau keprank deui wae jelema Kismin. Rifuh. Saat lagi galau, datanglah seorang siswi Cheongdam bernama Dara. Dia ngasih ikat rambut ke Hai-in supaya bisa cuci muka. Tapi Hai-in melihat tulisan jahil di baju Dara, tanda siswi Kismin. Dia juga tersinggung karena sama-sama Kismin. Dia langsung ke ruang wawancara dan ngabanjur Naeon Pak Podol nu mangpat. Oke, sebelum lanjut ke pengguyuran, kita flashback dulu ke depan. Ke belakang. Saat Baek Jena dan geng berliannya ngeriungkeun murid BPJS. Dan ternyata benar, Dara juga sering dirundung. Perundungan selama ini membuat temannya Minsol nyerah dan ingin keluar sekolah. Meskipun Dara ingin dia bertahan. Dara sudah mencoba menelpon pihak komite sekolah, tapi sayangnya gak ada respon sama sekali. Mereka menganggap perlakuan dari murid-murid bangsawan itu masih wajar-wajar saja. Jadi tulisan jahil yang ada di punggung baju Dara ternyata adalah bentuk hukuman setelah dia dituduh jadi pelapor kelakuan Baek Jena dan geng berliannya ke guru. Tapi Dara tetap tenang. Maklum, dia sudah terbiasa menerima perlakuan seperti itu. Beda halnya dengan Hai-in yang langsung naik pitam. Sebelum nyembor Naeon, Hai-in sempat nanya dulu ke Baek Jena soal di mana ruangan wawancara. Tapi ya gitu teh, Jena tidak menanggapi. Akhirnya Hai-in pun pergi ke pusat informasi sambil bawa ember karena menurutnya di sanalah ruang wawancara itu berada. Setelah diberitahu, Hai-in langsung nyembor. Jadi 2 kali nyembor aja kepulusan sih. Mendapat kabar anaknya di mandian,
ibunya Naeon langsung ngontrol dan ngamuk di depan umum kepada Hae-in. Apalagi saat sang direktur sekolah memberi bocoran kalau insiden ini bisa menghambat Naeon masuk SMA Cheongdam. Ibu Naeon langsung murka dan mengancam Hae-in. Katanya, kalau Naeon gagal masuk Cheongdam, hidup Hae-in akan dipersulit. Masalah belum selesai. Pihak sekolah Hae-in akhirnya mengetahui kejadian itu. Dia pun diancam dikeluarkan karena membuat kasus pemalsuan identitas, bikin onar di sekolah lain, pencurian barang-barang berharga. Dan tentu saja dia juga jadi bahan gosip di mana-mana. Teman-temannya merasa dibohongi dan dibodohi karena dia berpura-pura menjadi anak orang kaya. Wojin dan Min Yulhae jadi penasaran dengan akun Instagram seorang siswi Cheongdam yang sering pamer seragam dan barang branded. Tapi anehnya, mereka belum pernah lihat wajah cewek ini di sekolah. Saat baik Jena melihat akun itu, reaksinya langsung jijik. Dia nyeletuk, "Kenapa sih orang miskin suka banget pamer di sosmed? Kita yang beneran sultan aja biasa aja tuh." Tapi gak lama kemudian, akun Hae-in langsung dikunci karena kebanjiran komentar negatif. Meskipun begitu, teman-temannya tetap nyinyir dan terus memojokkan Hae-in. Parahnya lagi, Naeon mengancam akan melaporkan Sonju ke jalur hukum karena sudah meminjamkan kartu identitas ke Hae-in. Tentu saja Hae-in panik bukan main dan langsung berniat kabur dari ruang kelas. Tapi salah satu temannya menghentikannya dan menyarankan Hae-in untuk minta maaf dulu ke teman-temannya. Hae-in pun mencoba menemui direktur sekolah SMA Cheongdam dengan harapan si direktur mau memaafkan dan tetap menerima Naeon sebagai murid. Sayangnya si direktur menolak mentah-mentah. Dia bilang yang seharusnya Hae-in lakukan adalah meminta maaf langsung pada Naeon dan keluarganya, karena kedatangan Hae-in ke sekolah itu gak ada gunanya dan sama sekali gak akan ngaruh ke keputusan sekolah. Setelah itu, ajudan sang direktur langsung disuruh mengawal Hae-in keluar dari sekolah. Tapi sebelum pulang, Hae-in minta izin ke toilet dulu. Secara kebetulan, di toilet wanita itu ada seorang murid bernama Lee So-mang yang sedang udun. Terdengar suara perempuan sedang menangis, So-mang pun rewas dan buru-buru kabur secara diam-diam. Hae-in yang baru masuk toilet langsung curiga dan mengancam akan melaporkan So-mang ke polisi karena dikira lagi ngintip. Tapi So-mang buru-buru menjelaskan kalau dia cuma ikut ngerokok dan toilet itu udah gak dipakai karena katanya ada bau-bau mistis dari dalam kloset. Saat itu juga So-mang sadar bahwa Hae-in adalah cewek yang kemarin bawa ember ke ruang wawancara, karena kebetulan waktu itu So-mang sedang bertugas sebagai relawan sekolah. Setelah pura-pura pulang ke Sapam, Hae-in balik lagi ke sekolah itu dibantu oleh So-mang sebagai ganti tutup mulut. So-mang ngasih info penting. Katanya mobil merah yang terparkir adalah milik si direktur. Artinya direktur belum pulang dan Hae-in masih punya kesempatan buat minta maaf langsung. Sayangnya
Somang lupa satu hal penting. Direktur itu punya banyak mobil. Alhasil, Hai-in nungguin mobil merah itu sampai ketiduran di sekolah sampai jam 3 pagi. Tapi anehnya, mobil itu masih di tempat. Dan ketika dia memutuskan untuk pulang, tiba-tiba itu adalah Dara jatuh dari atas, dijatuhkan oleh seseorang. Tragedi jatuhnya salah seorang murid langsung sampai ke telinga sang direktur sekolah Cheongdam. Ajudannya buru-buru memberitahu kalau si korban bukan jatuh sendirian, tapi sepertinya ada yang mendorong. Tapi si direktur santai aja lah bro, soalnya korbannya cuma murid dari golongan BPJS. Tak itu jelema Kismin diperlakukan pengelola duit mah. Dengan cueknya, dia nyuruh ajudannya untuk menghapus CCTV. Sementara dia sendiri akan bikin pernyataan bahwa si korban bunuh diri karena gak kuat beban akademik. Nah, tapi masalahnya di situ ada saksi mata, yaitu Hai-in, dan sekarang lagi bareng sama polisi. Hai-in juga mengiyakan bahwa dia melihat orang di atas gedung setelah jatuhnya Dara. Lalu Hai-in pulang dan sampai ketiduran di bis karena kecapean setelah dijadiin saksi. Sampainya di rumah, ujug-ujug ada ibunya Nayeon menyambut dan bersikap ramah kepada Hai-in. Ada apa ini? Hihihi. Ya bagaimana tidak? Karena katanya si direktur bilang bakal nerima seorang siswi bernama Nayeon ke Cheongdam asal dapat restu dari Hai-in. Wah, makin kelihatan kan? Ada udang di balik udang. Ibunya Nayeon sampai memohon-mohon kepada Hai-in supaya mau ngomong yang baik-baik tentang anaknya ke direktur. Sebagai imbalannya, Hai-in dijanjikan namanya akan dibersihkan di sekolah lamanya dan semua akan beres. Ajar sih, orang kaya pasti ngotot anaknya masuk Cheongdam. Selain karena gengsi juga demi koneksi bisnis. Soalnya hampir semuanya murid Cheongdam itu anak konglomerat semua. Di rumah, Hai-in kena omel dari ayahnya karena semalaman gak pulang. Tapi bukannya minta maaf, Hai-in malah nyolot. Dia bilang, ayah gak usah ikut campur, aku bisa urus sendiri. Karena emang kenyataannya ayahnya gak punya koneksi apa-apa. Miris sih, tapi dah emang gitulah. Pas lagi ngecas HP, Hai-in kaget lihat notifikasi di HP-nya yang bejibun. Bukan dari akun laku atau spam judi slot, tapi ini dari si direktur Cheongdam sendiri. Si direktur minta Hai-in untuk telepon balik. Katanya sih biar sama-sama enak, gak dijelasin percakapan mereka. Tapi setelah itu Hai-in langsung berangkat pergi, entah kemana, aku tak tahu, pokoknya pergi. Sementara itu Min-sol datang menjenguk Dara di rumah sakit. Dia nanya ke ibu Dara, ada murid lain yang nengok? Ibunya jawab, pernah, katanya teman dekat Dara. Lah, Min-sol langsung bingung. Setaunya murid BPJS kayak kita tuh jarang punya teman di Cheongdam. Di Cheongdam, seorang murid bernama Do-eun berdiri mematung di depan TKP tempat Dara jatuh. Sementara Lee So-mang yang lagi dihukum jadi sukarelawan sibuk menjelaskan ke calon murid baru soal sekolah elit ini. Tapi bukannya promosiin fasilitas, dia malah bilang hal yang paling penting di sini adalah status sosial. Ya, kekayaan dan koneksi orang tua. Kalau orang tuamu bukan siapa-siapa,
ya kamu harus kuat mental dan tahu diri. Gitu sekolah didinya mah. Dan satu info penting buat calon murid ini, di sekolah ini ada satu ratu, siapa lagi kalau bukan Baek Jena dari golongan berlian. Dia literally murid paling berkuasa, gak ada yang berani melawan, soalnya orang tuanya super kaya dan koneksinya ngeri banget. Di tempat lain, ada murid kelas atas ngebully murid kelas bawah. Tapi si direktur lagi-lagi cuek. Bahkan nyapa si pembuli karena ya anak orang penting gitulah. Eta cek maharewos tadi. Sementara itu, Doeun tak sengaja melihat kertas daftar murid baru yang masuk ke sekolah Cheongdam lewat jalur kesetaraan. Salah satunya ada nama Kim Hae-in. Di sekolah Sano banyak yang heran, gimana bisa siswi kerja paruh waktu bisa masuk sekolah elit? Duit di mana coba? Setelah terdaftar sekolah di Cheongdam, Hae-in langsung keluar kerja di minimarket. Karena katanya gak ada murid sekolah elit yang kerja paruh waktu. Tapi Sonju merasa aneh dan curiga. Kenapa Hae-in tiba-tiba masuk sekolah Cheongdam? Jangan-jangan ayah main ya jengkap ke sekolah. Hae-in tentu saja menampiknya dan beralasan bahwa dia sudah menghabiskan tabungan untuk pindah ke sekolah tersebut. Dan sebagai tanda perpisahan, Hae-in mengajak Sonju nyeblak di restoran elit. Hae-in yang baru dapat seragam sekolah barunya langsung maksain beli sepatu mahal buat tampil kece. Karena sekolahnya elit, dia pun harus tampil seperti orang kaya, walau maksakeun. Padahal kalau di pasar gede bage, harga segitu bisa jadi salosin pasang sepatu. Tanpa disadari, ada seseorang yang pepedeleng terus kepadanya. Hingga tak lama setelah itu, setelah tabrakan itu, karena barang-barangnya jatuh, Hae-in takut sepatu mahalnya kenapa-napa. Dia langsung bersihin di toilet. Di sana, dia nemuin surat misterius di dalam tasnya, yang isinya bikin dia yakin ini ulah Cilemanu tadi. Hae-in langsung keluar buat cari si pelaku, karena dia yakin orang yang tadi. Tapi gak ketemu. Baliklah lagi ya ke toilet. Sepatu mahalnya hilang. Tiba-tiba muncullah seseorang pakai sepatu yang sama. Dan siapa dia? Baek Jena. Hae-in langsung nuduh dia nyolong. Gak cuma nuduh, Hae-in juga berani jambak rambutnya. Konflik makin panas, sepatu dicuri, harga diri diinjak, dan satu sekolah penuh drama elit versus rakyat jelata. Dan ini baru permulaan. Siap-siap, Cheongdam bukan tempat buat yang lemah syahwat. Scan sebelum kejadian bukbek itu terjadi. Jadi ceritanya gini ya. Di toko yang sama, saat Hae-in beli sepatu, di ruang berbeda ada Baek Jena juga sedang beli sepatu, cuman dengan pelayanan yang plus-plus, karena dia beli dengan pelayanan VIP tentunya. Tapi dia kesal karena harus bertemu guru sekaligus calon ibunya, yaitu Ha Min-hee. Jena kesal karena Ha Min-hee mencintai ayahnya karena kekayaan ayahnya saja. Bukan tanpa alasan, Jena mencontohkan baju yang akan dibeli Ha Min-hee dengan harga yang lebih dari gaji honorer seorang guru. Tak lama dari situ, ayahnya menelpon, tapi Jena tidak mau mengangkatnya karena feelingnya akan dimarahi. Setelah dia tadi ngomelin Ha Min-hee, dan dia nyuruh asistennya pulang duluan, sembunyi ke toilet
buat nangis sambil nenangin diri. Tapi pas keluar toilet, ujug-ujug dituduh maling sama Hai-in. Dan inilah yang terjadi. Akhirnya, setelah adu heras, Hai-in berhasil membawa sepatu milik Jena dan kembali ke toko. Menghampiri pelayannya untuk minta dia dus baru. Tapi katanya, dia harus bayar lagi untuk dusnya saja dengan harga yang tidak murah. Karena harus bayar lagi dengan duit yang gak kecil, terus Hai-in juga kagak punya uang, terpaksalah dibungkus pakai kantong kresek hidung. Sementara Jena pulang nyeker plus hidung mimisan karena dihantem Hai-in. Omongan iya mah in. Kita pindah ke karakter lain. Don yang diam-diam masuk ke ruang kerja ayahnya, dan ya, ayahnya adalah si direktur sekolah Cheongdam. Don sempat lihat ada berkas milik Hai-in di atas meja. Tapi pas mau keluar, dia ketemu langsung sama sang ayah. Untungnya dia cepat mikir, pura-pura bilang cuman minjem buku bacaan. Sang ayah juga jawab santai, katanya dia baru pulang karena berurusan dengan masalah anak salah satu pejabat. Mencurigakan ini. Akhirnya hari pertama sekolah pun tiba. Hai-in melangkah masuk ke sekolah impiannya pakai sepatu hasil perjuangan tadi malam. Dia bahkan nyebut dirinya kayak lagi berada di dunia baru, saking lengkap dan mewahnya fasilitas sekolah Cheongdam. 그곳엔 내가 모르던 신세계가 있었다. Sementara itu, si Wojin lagi so romantis kasih kalung buat pacarnya si Shule. Tapi pas mereka mau adu jigong, digagalkan oleh Jena yang tiba-tiba muncul sambil marah-marah. Katanya dia habis berantem sama siswi pindahan dan bersumpah akan mengubah sekolah ini jadi neraka buatnya. Hai-in sendiri lagi seneng banget karena baru selesai bikin kartu siswa. Gak nyangka dia ketemu lagi sama Lee So-mang yang masih dihukum jadi sukarelawan sekolah. Lee So-mang ngajak dia keliling sekolah, tapi niatnya berdua gagal karena ada Doeun yang tiba-tiba ikut gabung. Jadinya Lee So-mang cuma bisa cemberut. Tapi dia tetap bilang kalau Hai-in itu orang yang menyenangkan. 볼수록 개재밌네 양동이. Doeun ngajak Hai-in ke taman. Rupanya cuma buat ngasih nomor kontak, jaga-jaga kalau Hai-in butuh bantuan. Pas Hai-in balik ke dalam, dia iseng lihat Instagramnya Doeun. Di sana dia nemu foto dua tangan beda tapi pakai gelang yang sama. Lah berarti Doeun udah punya pacar dong. Lagi asik-asiknya ngepoin sosmed, tiba-tiba Hai-in tabrakan sama seseorang yang terasa familiar. Jangan-jangan orang itu sama kayak yang nabrak dia di mall. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, saat dia buka loker, dia nemu surat ancaman. Di situ dia baru sadar sepatu yang dia pakai sekarang sebenarnya bukan miliknya dan dia sedang dalam masalah besar. Saat masuk kelas, teman-teman sudah siap ngerundung Hai-in. Candi acan. Semuanya udah disetting sama Ratu Berlian kita by Jena. Lengkap banget ya skenarionya. Hai-in yang merasa udah di ujung tanduk akhirnya minta pertanggungjawaban ke direktur. Lah si direktur malah bilang dia cuma menawarkan, bukan menjamin keselamatan Hai-in di sekolah ini. Kan goblok. Ternyata dulu direktur memang sengaja kasih surat tawaran ke Hai-in asal Hai-in tutup mulut ke polisi soal siapa yang mendorong darah dari atap sekolah. Sekarang direktur
kasih dua pilihan. Mau tetap sekolah di sini, tapi tanggung sendiri akibatnya, atau balik ke sekolah lama dengan reputasi yang sudah hancur. Hai-in pun terdiam lalu pergi. Di depan, dia kembali bertemu dengan baik Jena. Dan saat mereka saling tatap, Hai-in sadar dia sedang berhadapan langsung dengan remaja paling berpengaruh se-Korea. Bukan kaleng-kaleng emang. Tapi setelah perdebatan itu dan dihantam lagi lah Jena sama Hai-in sampai keluar leho. Saat Hai-in sudah nggak tahu lagi harus ngumpet di mana dari kejaran geng berlian, tiba-tiba ada seseorang menariknya masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan ternyata dia adalah seorang wanita bernama Oh Si-eun. Gak cuma menolong, Si-eun juga dengan baik hati meminjamkan sepatunya karena Hai-in memang sudah kehilangan sepatunya setelah kejadian rebutan sama Jena. Hai-in pun mengucapkan terima kasih, tapi buru-buru keluar karena takut Oh Si-eun malah ikut kena masalah gara-gara nolongin dia. Ya, begitulah kira-kira nasib warga BPJS di sekolah elit. Masih dibayang-bayangi rasa takut, Hai-in inget janji Do-eun, cowok misterius dari geng berlian yang pernah bilang akan membantunya kalau dalam kesulitan. Tapi apa sepandai-pandainya Hai-in loncatan akhirnya tertangkap juga. Para murid kelas atas sudah tahu keberadaan Hai-in dan mereka siap ngerundung dia habis-habisan. Dan tapi entah kerasukan apa, tiba-tiba Hai-in melompat dari lantai atas. Wadidaw, udah kayak di film-film ya. Udah emang film ya teketang. Dan untungnya tepat waktu Do-eun datang menyelamatkannya. Semua orang terkejut melihat aksi heroik ini. Bahkan baik Jena ikut bengong. Kenapa Do-eun sampai mau nolongin murid BPJS? Apa jangan-jangan dia cinta sama dia? Kalau iya, berarti apa yang dibilang oleh Hamin Hee itu benar. Cinta itu gak pandang status sosial. Kebetulan banget, ayahnya Jena ngajakin makan siang. Tapi pas Jena lihat Hamin Hee juga ikut, langsung hilang nafsu makannya. Apalagi pas tahu kabar mengejutkan dari Hamin Hee, sebentar lagi kita bakal jadi keluarga karena kamu akan punya adik. Jena bilang, apa? Kapan mereka bikin anaknya? Atumannya di beja-beja Jena. Fix, Jena shock maksimal. Sementara itu di atap sekolah, Do-eun masih terus mencari tahu siapa sebenarnya yang mendorong kekasihnya, Dara. Ya, ternyata tujuan Do-eun mendekati Hai-in bukan karena cinta, tapi karena ingin mendapatkan jawaban. Dan sepertinya dia sadar bahwa ayahnya memasukkan Hai-in ke Cheongdam bukan tanpa alasan. Mungkin ada kesepakatan rahasia supaya Hai-in tutup mulut. Tapi anehnya, keesokan harinya Hai-in dan Do-eun datang bareng naik mobil yang sama ke sekolah. Semua murid pada heboh. Mereka ngira Hai-in dan Do-eun sudah cus-cus alias pacaran. Karena murid-murid elit udah ngira Hai-in pacaran sama Do-eun, trio Kwek-Kwek alias geng cewek sultan pun ngajak Hai-in datang ke pesta persaudaraan kalangan atas yang bakal diadakan hari Jumat Kliwon malam. Sebenarnya pesta ini tuh acara khusus anak sultan doang, tapi karena Hai-in dianggap pacar Do-eun, ya dia diundang juga. Padahal sahabatnya Hai-in udah ngasih warning jangan ikut, tapi Hai-in ngeyel.
dan nyari cara biar bisa tampil gaya di pesta mewah itu. Karena gak punya gaun mahal, Sonju nyaranin Hai-in untuk minjam ke Naeon aja. Setelah mereka ke rumah Naeon, untungnya Naeon setuju dengan syarat Hai-in harus ngasih info soal pesta elit itu, supaya Naeon juga bisa cari jalan biar bisa ikut. Dan satu lagi, jangan sampai gaunnya kotor karena harganya mahal banget. Akhirnya, bermodalkan gaun pinjaman, Hai-in datang ke pesta dengan rasa canggung. Biar gak kelihatan gugup, dia coba belajar cara minum ala cewek-cewek kalangan atas. Tapi tetap aja cupnya hampir jatuh. Untungnya gelas itu diselamatkan oleh Min Yulhee yang tiba-tiba datang dan ngasih tangan bantuannya. Walau akhirnya ngejek juga sih. Lalu masuklah sang ratu pesta, Baek Zena, yang langsung jadi pusat perhatian semua tamu. Aura mewahnya bikin semua cewek minggir. Tapi masalah belum selesai. Di tengah pesta, gaun pinjaman Hai-in kena tumpahan dan akhirnya rusak total. Hai-in pun sadar ini bukan sekedar pesta biasa, ini adalah pesta jebakan. Tak cukup sampai di situ, Baek Zena kembali berulah. Dia dengan sengaja menumpahkan botol intisarinya ke gaun Hai-in, supaya Hai-in tahu di mana sebenarnya posisinya berada. Hai-in hanya bisa terdiam di tengah pesta mewah itu. Setelah pesta berakhir, Baek Zena menyuruh asistennya untuk memecat pembantu yang biasa membereskan kamarnya. Dari sini kita bisa tahu Zena memang memperlakukan orang rendahan semena-mena. Baginya, jika orang atau bahkan barang tidak tahu posisinya, maka itu dianggap sebuah kelancangan. Tak lama kemudian, Zena melihat berita tentang semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan ayahnya. Konon katanya, semua itu karena cinta sejati dari pimpinan Hamyung Group. Tapi Zena malah kesal karena berita ini bisa saja menyakiti hati ibunya. Keesokan harinya, Zena mendatangi rumah ibu kandungnya. Ternyata si ibu lagi mabuk berat gara-gara terlalu banyak minum intisari. Dalam obrolan yang tak jelas arahnya, sang ibu sempat menyinggung soal kehamilan Ha-min-hee, wanita baru ayah Zena, yang katanya akan melahirkan anak laki-laki dan yang pasti akan jadi pewaris keluarga. Sementara itu, Hai-in yang masih stres karena gaunnya rusak, memberanikan diri minta uang pada ayahnya. Siapa tahu kan punya 8.000 won. Tapi bukannya dikasih, permintaan itu malah menyulut emosi sang kakak. Menurutnya, uang sebanyak itu sama dengan gaji ayah selama setengah tahun. Hai-in makin pusing karena Naeon pemilik gaun hanya memberikan waktu 1 bulan untuk mengganti kerusakan. Kalau tidak, dia akan melapor ke ibunya. Saking frustasinya, Hai-in iseng buka Google dan mencari tahu siapa saja tamu yang datang ke pesta malam itu. Ternyata isinya orang-orang berpengaruh semua. Ada si Ai, putri dari pengusaha Color Beckham, peringkat 80 orang terkaya di dunia. Lalu ada si Min-slot, pemilik perusahaan JK, orang tuanya. JK itu singkatan dari jengkol dan kebab. Punya perusahaan tambang jengkol terbesar di Korea. Dan selanjutnya ada si Yura. Dia adalah anak artis terkenal Korea Selatan, yaitu Park Ga-ang.
Jadi pesta semalam itu adalah ajang pertemuan anak-anak konglomerat. Ternyata Naeon sengaja meminjamkan gaun ke Hain atas kerjasama diam-diam dengan baik Jena demi menjebak Hain. Tak lama berselang, Doeun datang dan protes ke Jena. Kenapa kamu tega banget sih sama Hain? Bukankah anak miskin itu juga manusia? Sama seperti kalian yang pada akhirnya akan mati juga. Jena yang kesal karena Doeun menyebut nama Dara langsung memperingatkan Doeun bahwa Dara tidak sebaik yang dia bayangkan. Malah katanya Dara lebih baik mati sebelum bernasib seperti ibunya. Di tempat lain, Somang terlihat senyum-senyum sendiri saat Hain dipermalukan di acara pesta. Loh, kok aneh ya? Somang kan suka sama Hain. Dan secara kebetulan di depannya ada Hain ngelewat dan bertemu dengan seorang pria misterius di pinggir jalan. Curiga ada transaksi mencurigakan, Somang langsung menegur pria itu, bahkan hampir memukulnya. Tapi setelah dijelaskan kalau mereka cuma jual beli baju bekas, Somang langsung minta maaf. Karena sikap si Somang itu, si pembeli malah minta diskon ke Hain $50. Bikin Hain makin kesal dong. Hain pun curhat ke Somang, dan sebagai bentuk tanggung jawab, Somang pun mengantar Hain pulang. Anggap saja sebagai ganti ongkos Grab. Keesokan harinya, Hain kembali dirundung di sekolah, seperti yang dulu pernah dialami Dara, ditempelan di tonggongan. Hain kembali bertemu dengan baik Jena yang lagi-lagi mengejek dan mempermalukannya. Hain sampai berpikir, kenapa sih orang-orang kayak kalian gitu repot-repot buang tenaga cuman buat merundung orang miskin seperti kita? Kalau nggak suka, kenapa nggak pura-pura nggak lihat aja? Tapi Jena menjawab, dia nggak suka kepalsuan. Dia ingin Hain keluar dari sekolah itu. Sebagai kompensasi, Jena bahkan bersedia mengganti rugi gaun yang rusak. Jena kasih waktu seminggu Hain buat mikir. Sepulang sekolah, Doeun tiba-tiba mengajak Hain naik mobilnya. Dia ingin tahu siapa sebenarnya orang yang mendorong Dara hingga celaka waktu itu. Hain mau bilang asalkan dia mau meminjamkannya uang. Manawi we ieu mah, saur Hain teh. Jelas dong Doeun marah, bukannya jawab malah dek pinjam duit. Namun Hain langsung turun. Jujur kalau dia tidak tahu pelakunya, karena dia hanya melihat bayangannya saja dan yang pasti itu perempuan. Dia pun menanyakan status Doeun dari geng berlian, tapi kenapa tidak bisa melindungi kekasihnya sendiri yaitu Dara. Keesokan harinya Sieun ngajak makan siang bareng. Hain merasa bersyukur karena di sekolah yang edan eling ini masih ada orang baik seperti Sieun. Anehnya Sieun menjawab kalau dia tidak sebaik yang dia kira. Dia bilang mau ngajak makan siang karena katanya dia butuh teman aja. Dan saat itu juga Sieun bilang kalau dia punya solusi, cara agar Hain bisa mendapatkan uang tanpa harus keluar sekolah. Sieun menunjuk seorang siswa bernama Lee Duk-min. Meskipun begatnya rada belegug, tapi jangan salah, keluarganya super kaya. Namanya bahkan hampir sejajar dengan baik Jena dan Min Yul-hee sebagai salah satu kontributor terbesar di sekolah. Jadi kalau Hain butuh uang, tinggal ngomong aja ke dia. Di sekolah elit itu bukan cuma klub berlian dan klub emas yang dipajang, tapi juga ada klub kehormatan, tempat nama Sieun dan Somang terpampang jelas. Hain pun memberanikan diri menemui Duk-min. Tanpa banyak basa-basi, Duk-min langsung mentransfer uang sebanyak $3.000.
Awalnya Hai-in pikir Dukmin orangnya baik, ternyata kalau telat bayar 1 minggu aja, Hai-in harus bayar tambahan $2.000. Lah ini sih lawiti Batak iya mah Batak gitu kabeh ketang. Enggak bukan Batak lah, renten. Tapi bukan cuma pinjaman, Dukmin juga kasih solusi tambahan. Hai-in bisa jadi model buat proyek fotonya di rumah. Gampang kan? Ya gampang-gampang serem juga sih. Karena Dukmin juga mau membayar Hai-in $5.000 asalkan Hai-in mau ganti baju di hadapannya. Dan karena Hai-in lagi butuh uang, terpaksa lah dia menuruti. Sementara itu, Do-eun mengunjungi Dara ke rumah sakit dan merasa bersalah karena sebelum kejadian mereka sempat bertengkar dulu. Karena Dara tak mau Do-eun ikut campur ke dalam masalahnya. Do-eun memeriksa CCTV ayahnya, tapi sayang CCTV hari itu sudah dihapus. Curiga, jangan-jangan ayahnya mengetahui siapa pelaku sebenarnya pendorongan itu. Di restoran, Woo-jin tengah merayu Min Yul-hee agar mau melepas segelnya di hari jadi mereka, alias ngajak cus-cus. Namun tiba-tiba ada telepon dari seseorang bahwa Baek Jena telah mengetahui semuanya tentang Woo-jin. Woo-jin langsung marah dan mengancam orang tersebut. Jika sampai Min Yul-hee juga tahu, maka dia akan dibunuh. Sementara itu ada yang aneh dengan hubungan Woo-jin dan Baek Jena. Entah ada rahasia apa di antara mereka. Malam harinya, Hai-in bermimpi soal kejadian waktu Dara memberikan sebuah kalung padanya. Kalung itu bahkan sempat ingin ia pakai ke pesta, tapi nggak jadi karena takut dikenali orang. Besoknya, Ha-min-hee datang ke sekolah. Dia ngobrol dengan seseorang tentang rencana pernikahannya dengan seorang pengusaha kaya raya. Baek Jena yang mendengar itu langsung bete dan mual muntah. Ha-min-hee coba perhatian ke Jena, tapi ditolak mentah-mentah. Jena memang menganggap Ha-min-hee ini sebagai perusak rumah tangga alias pelakor. Tapi kali ini Ha-min-hee nggak diam saja. Dia balik ngomel. Katanya, sebentar lagi aku bakal jadi ibu kamu dan melahirkan pewaris keluarga. Jadi tolong jaga sikap. Ha-min-hee memaksa Jena ikut dengannya, tapi Hai-in ikut turun tangan. Dia bilang jangan paksa Jena, lalu membawa Jena pergi dari situ. Sialnya, bukannya berterima kasih, Jena malah nyuruh Hai-in pergi karena gak suka dikasihani. Tapi Hai-in menjelaskan dia datang bukan untuk mengasihani, melainkan membayar ganti rugi gaun yang rusak waktu pesta. Karena dia tahu Baek Jena kong kali kong dengan Naeon. Dia juga minta supaya mulai sekarang Baek Jena gak ganggu lagi hidupnya. Karena menurut Hai-in, orang kaya seperti Jena gak lebih menakutkan dari orang miskin yang rela buang harga dirinya demi uang. Hai-in berharap mereka bisa berdamai, siapa tahu di masa depan Baek Jena jadi bosnya. Sejak saat itu hidup Jena jadi lebih baik dan tak ada orang yang mengganggunya lagi. Semua berkat Baek Jena yang sudah diomongan kemarin. Sementara itu, Do-eun yang tahu kalau ayahnya sangat galak merasa harus melindungi Hai-in. Ayahnya pasti akan mengusir Hai-in dari sekolah kalau tahu dia tidak tahu siapa pelaku yang mendorong Dara. Tapi Do-eun bilang dia gak akan ngadu asal Hai-in mau lanjut kerjasama sampai mereka tahu pelakunya. Tiba-tiba buset, Hai-in menerima video misterius isinya memperlihatkan saat dirinya sedang ganti pakaian di depan Dukmin. Waduh,
Hai-in langsung panik dong. Di sisi lain, Baek Jena bertanya pada sahabatnya Min Yul-hee, apakah benar kamu bakal nikah sama Woo-jin setelah lulus? Karena menurut Jena, Min Yul-hee itu terlalu baik buat Woo-jin. Maksudnya apa? Belum jelas. Melihat Hai-in terus murung, Jena bahkan sempat nyeletuk ke Min Yul-hee. Kita nggak usah lagi deh berurusan sama Hai-in. Dia ribet orangnya. Tapi mereka shock ketika melihat Hai-in berjalan akrab dengan Oh Si-eun. Melihat Hai-in yang diam dan sedih, Oh Si-eun menulis pesan, "You're okay, Ajay. Kamu baik-baik aja?" Ya jelas enggak lah. Hai-in lagi stres berat dong. Takut video itu tersebar kemana-mana. Di rumah pun dia terus kepikiran. Dan sambil ngehuleng, dia tak sengaja melihat kertas tulisan di mall itu. Dan tulisannya sama persis dengan tulisan Oh Si-eun saat menanyakan kabar. Apakah selama ini orangnya Oh Si-eun? Teringat perkataan Oh Si-eun saat makan seblak itu bahwa dirinya tak sebaik yang ia katakan. Oh Si-eun sendiri, dia sekarang sedang di rumah sakit. Dia sedang menjenguk Dara. Ibunya bilang, orang terakhir yang datang ke sana adalah Do-eun. Si-eun berkata, apa yang Dara perbuat hingga Do-eun mau mencintainya? Karena bagi Oh Si-eun, Dara tak beda dengan roh jahat. Seandainya Do-eun tahu sifat asli Dara, mungkin Do-eun tidak mau mencintainya. Oh Si-eun kembali melihat video Hai-in yang dikirim Dukmin. Sambil tertawa, dia ngomong, 역시 김혜. 넌 내 기대를 저버리지 않는구나. Jadi, setahun yang lalu, Oh Si-eun sebenarnya adalah bagian dari geng berlian, geng paling elit di sekolah itu. Tapi semuanya berubah ketika ayahnya bangkrut. Akibatnya, Oh Si-eun langsung dikeluarkan dari geng tersebut. Dan hal itu membuat dia diolok-olok oleh temannya. Hal itu memicu emosi Oh Si-eun, sampai ia sempat membanting temannya sendiri. Tapi belum sempat suasana reda, Baek Jena datang dan menampar Oh Si-eun. Jena bilang, dia hanya menjalankan prinsip hidup yang Oh Si-eun bilang, bahwa bertemanlah hanya dengan orang yang setara. Dan sekarang, karena Oh Si-eun sudah bangkrut, dia bukan lagi temannya. Sejak saat itu, Oh Si-eun jadi pribadi yang pendiam dan diam-diam menyimpan dendam pada Baek Jena. Kembali ke masa sekarang, secara tak sengaja Oh Si-eun dan Baek Jena bertemu. Jena mulai mencurigainya dengan kedekatan Oh Si-eun dan Hai-in. Bahkan menuduh Oh Si-eun merencanakan sesuatu. Ia mengancam akan membongkar kejahatan masa lalu Oh Si-eun yang katanya telah menyebabkan adiknya meninggal dunia. Tapi Oh Si-eun santai aja karena sejauh ini belum ada bukti kalau dia pelakunya. Oh Si-eun membalas, semua yang Baek Jena lakukan itu semata-mata hanya untuk memastikannya bahwa dia jadi pewaris tunggal. Mendengar itu, Jena pun langsung pergi, tapi tetap kepikiran dengan ancaman Oh Si-eun. Apalagi ia sadar skandal perselingkuhan ayahnya dengan Ha Min-hee bisa jadi terbongkar kapan saja dan mencoreng nama keluarganya. Sementara itu, Hai-in lagi ngacak-ngacak tempat tinggal Oh Si-eun. Dia udah tahu kalau Oh Si-eun lah orang yang selama ini ngirim pesan misterius padanya. Oh Si-eun pun datang dan dia tidak merasa kaget, serta mengaku termasuk soal video Hai-in yang sedang ganti baju di rumah Dukmin. Itu juga dikirim oleh dia. Ternyata Oh Si-eun juga tahu alasan sebenarnya Hai-in bisa masuk ke sekolah elit ini. Bukan karena beasiswa, tapi karena diam-diam disuap supaya tutup mulut soal siapa pelaku yang mendorong Dara. Tanpa sadar,
Hai-in keceplosan bilang kalau dia sebenarnya nggak tahu siapa pelakunya. Dia cuma kebetulan ada di TKP. Mendengar itu, Oh Si-eun langsung memanfaatkan kesempatan. Dia mulai mendoktrin Hai-in bahwa pelakunya adalah Baek Jena. Di ruangan lain, Baek Jena mengajak Do-eun datang bareng ke acara ulang tahun Wojin dan Min Yul-hee. Tapi Do-eun menolak, katanya dia lebih suka datang bareng Hai-in. Jena bingung, kenapa Do-eun memilih cewek kelas bawah ketimbang wanita yang setara secara sosial. Do-eun lalu menyebut nama Dara. Dia tanya, apa salahnya kalau aku mencintai Dara? Jena terdiam. Ingatannya langsung tertuju ke malam saat Dara memanggilnya ke atas. Saat itu, Dara mengaku tahu soal perselingkuhan ayah Jena dengan Ha Min-hee. Katanya, dia sering melihat sopir pribadinya ayahnya menjemput Ha Min-hee larut malam. Tapi Dara berjanji gak akan membocorkan hal itu ke siapapun asal Jena mengizinkan mencintai seseorang. Mengizinkan si Dara maksudnya. Tapi, siapa orang yang dimaksud Dara? Do-eun atau orang lain? Balik ke Hai-in dan Oh Si-eun. Hai-in tetap belum percaya kalau Baek Jena pelakunya. Katanya, kalau benar Jena yang mendorong Dara, pasti dia mengenali wajahnya waktu di toilet. Karena dia adalah satu-satunya saksi di tempat kejadian. Lagi pula dia berantem bersama Jena bukan karena Dara, tapi rebutan sepatu mahal. Tapi Oh Si-eun tetap kekeh dan mengancam Hai-in kalau dia gak nyebarin rumor bahwa Baek Jena lah yang mendorong Dara. Dalam waktu 1 minggu, Oh Si-eun akan menyebarkan videonya kalau Hai-in tidak angkat bicara. Setelah pulang sekolah, Jena menjenguk ibunya yang sedang dirawat. Kondisinya memang sudah lebih baik, tapi saat keluar ruangan, Jena tanpa sengaja mendengar percakapan asisten ayahnya yang ingin menggoyang saham milik ibunya di Hamyung Group, karena sebentar lagi akan lahir ahli waris baru dari Ha Min-hee. Sedangkan Hai-in sedang stres karena masalah tidak mau hilang dari kehidupannya. Dia pun tak sengaja melihat spanduk tentang sebuah saksi kejahatan di sekolah Cheongdam. Membuatnya nangis, tidak tahu harus berbuat apa. Di waktu yang sama, kekelilinganlah Jena. Dia melihat Hai-in yang lagi nangis sesepukan, dia samperin. Dan dia bilang kepada Hai-in bahwa kamu tidak harus menasihani Dara. Karena sebenarnya kamu dan Dara walaupun di golongan yang sama, tetapi sebenarnya berbeda. Hanya saja sebelum pergi, Jena memperingatkan agar berhati-hati terhadap Oh Si-eun. Oh Si-eun 조심해. Setelah itu, Hai-in meminjam ruangan milik kelompok berlian. Di sana, dia dan Do-eun mulai menggeledah semua laci demi mencari flashdisk milik Dukmin yang menyimpan video Hai-in saat ganti baju. Setelah menemukannya, Jena yang sudah bekerja sama dengan Somang memaksa Dukmin menghapus semua video tersebut. Kalau tidak, Somang mengancam akan menyebarkan video mesum Dukmin yang lainnya yang diambil di tempat berbeda. Di tempat lain, Jena menemui ayahnya di kantor. Tapi ternyata Ha Min-hee juga datang. Dan pastinya perang dingin pun terjadi. Jena dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti melawan. Kita balik lagi ke Hai-in. Di tengah semua teror dari Oh Si-eun, Hai-in mencoba membuka file dari pesan yang bertuliskan Dara. Tapi setelah menontonnya, Hai-in shock berat karena di dalamnya terlihat Dara sedang asik-asik bersama Wojin. Besoknya, Do-eun mengajak Hai-in agar berangkat bareng ke acara hari jadinya Wojin dan Min Yul-hee. Meskipun trauma dan banyak kejadian yang membuat mentalnya lelah, Hai-in akhirnya memutuskan untuk ikut ke acara ulang tahun Wojin dan Min Yul-hee.
Setelah bertemu dengan Doeun, Hai-in dikejutkan oleh kemunculan Oh Si-eun yang tiba-tiba sudah berdiri di dekat lokernya. Oh Si-eun langsung mengancam, memaksa Hai-in untuk segera memberikan pernyataan bahwa Baek Jae-na adalah pelaku pendorongan darah. Oh Si-eun bilang, meskipun video di laptop Gukmin sudah dihapus, dia masih punya salinan video Hai-in saat ganti baju. Hai-in setuju, tapi sebelum itu dia ingin tahu satu hal, isi flashdisk yang ditemukan semalam. Ternyata Oh Si-eun memang sudah tahu soal isi flashdisk tersebut. Dulu dia yang mengirimkan video itu ke Dara dan memaksa Dara untuk menyebarkan rumor tentang perselingkuhan ayah Baek Jae-na supaya Baek Jae-na mendapat tekanan dan kehilangan statusnya. Alhasil Dara pun mengiyakan dan membuat Baek Jae-na terpancing dan mendorongnya. Tapi walau sebetulnya cerita itu hanya cek si Oh Si-eun saja, agar Hai-in mengira Baek Jae-na lah pelakunya. Setelah Oh Si-eun pergi, ternyata lagi-lagi ada si Somang lagi udut dan mendengarkan percakapan mereka di WC itu. Dan dia berjanji akan membantu melawan Oh Si-eun. Singkat cerita, acara ulang tahun pun dimulai. Semua orang hadir, tapi ada satu orang yang tidak senang dengan pesta itu, yaitu Baek Jae-na. Why? Kenapa? Karena dia sudah tahu sifat asli Woojin. Saat pesta berlangsung, Doeun dan Hai-in keluar sebentar mencari udara segar. Hai-in mulai curiga dan bertanya-tanya, kenapa sih Dara bisa sampai seburuk ini nasibnya sekarang? Ada yang janggal gak sih sama dirinya? Apa kesalahan yang telah dibuatnya sehingga si pelaku melakukan hal seperti itu? Tapi Doeun tak bisa menjawab karena dia juga belum tahu sifat asli kekasihnya itu. Setelah masuk lagi ke dalam, Hai-in kemudian menyinggung soal kalung yang dipakai Min Yeol-hee. Katanya, kalung itu sangat mahal dan walaupun kau punya uang untuk membelinya, kau harus PO dulu. Doeun pun merasa aneh dan bertanya pada Baek Jae-na. Jarang-jarang mau ngobrol dan baik pada Hai-in. Biasanya kan merundung. Baek Jae-na yang merasa dituduh membela diri loh. Kenapa Doeun membela orang lain dibandingkan sahabatnya sendiri? Doeun yang terpancing langsung menguji Jae-na bahwa Jae-na lah yang mendorong Dara waktu itu. Dia mengungkapkan bukan semata-mata dia membenci Dara, bukan karena dia miskin, tapi karena dia telah mengancamnya dan mengkhianati Doeun. Karena dia tahu Dara selingkuh dengan Woojin. Pengakuan itu langsung bikin suasana jadi gempar. Semua terkejut dan ribut. Mungkin kalian masih ingat adegan saat Woojin menerima telepon dari seseorang misterius yang mengatakan bahwa Jae-na sudah tahu semuanya. Nah, ternyata si penelepon itu adalah Dara sendiri. Jae-na yang keterima dengan kelakuan Dara menyuruhnya untuk berhenti mempermainkan Doeun dan juga berhenti menghancurkan teman-teman Jae-na. Disinilah kita mulai sadar bahwa alasan kenapa Baek Jae-na selalu bersikap dingin dan terlihat jahat, ternyata karena dia ingin melindungi teman-teman. Tapi sayangnya Min Yeol-hee, sahabat terdekatnya, malah menyalahkannya. Katanya semua ini berantakan gara-gara Baek Jae-na. Padahal Min Yeol-hee sendiri sudah tahu kalau Woojin berselingkuh dengan Dara, tapi tetap diam karena alasan cinta. Mungkin karena alasan itu juga. Di tengah kesedihan itu, Hai-in tiba-tiba masuk ke mobil Jae-na dan meminta tumpangan. Tunggu kan jol, trek ke dia kos kagre wae. Dalam perjalanan pulang, Hai-in mengajak Jae-na mampir ke rumahnya. Ini pertama kalinya Jae-na masuk ke rumah kelas bawah, dan pertama kalinya juga Hai-in mengajak orang ke kamarnya. Tapi ternyata Hai-in ingin menunjukkan kalung pemberian Dara kepada Baek Jae-na. Hai-in bilang, meskipun semua orang termasuk Oh Si-eun dan Doeun menuduh Jae-na sebagai pelakunya, Hai-in justru yakin pelakunya bukan Baek Jae-na. Berkat kalung itu, Hai-in jadi tahu siapa pelaku sebenarnya.
Nah, jadi sebetulnya Min Joo Hin mengetahui perselingkuhan Dara sama Woo Jin. Bahkan dia juga mendengar percakapan mereka berdua di telepon saat di kafe. Saat tahu mereka akan ketemuan di atap sekolah, Min Joo Hin langsung mendahului Woo Jin untuk memberi pelajaran kepada Dara. Mereka pun cekcok, dan sebelum jatuh Dara sempat menarik kalung milik Min Joo Hin hingga kalung tersebut berada di tangannya. Besoknya, Hai-in mendapat pesan ancaman dari Oh Si-eun. Isinya, kalau sampai jam 12 malam kamu belum buat pernyataan bahwa pelakunya baik Jena, maka video ganti bajumu akan aku sebar ke grup Facebook. Grup sekolah. Malam pun tiba, Oh Si-eun sudah berada di gedung sekolah, menunggu Hai-in yang datang dan membuat pernyataan tentang pendorongan. Hai-in pun datang dan bilang bahwa dia ingin memperbarui kesepakatan. Dia juga berjanji akan mengungkap siapa pelakunya sebenarnya malam itu juga. Tapi sebelum sempat mereka bicara lebih jauh, tiba-tiba ada suara gerbek keras di belakangnya. Kadang-kadang eta lain suara kalapamu ragladar. Ternyata Oh Si-eun sudah dalam kondisi sekarat. Lalu siapakah pelakunya? Apakah Somang yang berjanji akan menyingkirkan Oh Si-eun? Atau ada orang lain di balik semua ini? Saya sendiri belum tahu. Mungkin jawabannya akan muncul di season selanjutnya. Oke brother, itu dia tadi rangkuman cerita drama Beach X Rich. Semoga kalian suka dan paham dengan cerita yang makin lama makin panas ini. Dan kalau ingin lebih mendetailnya, kalian juga bisa saksikan filmnya secara langsung di Netflix ataupun di View. Kesimpulannya dari film ini adalah Beach X Rich bukan sekedar drama anak sekolah sultan ya, tapi juga cerita tentang bagaimana orang-orang bertopeng baik maksudnya, bisa lebih berbahaya dari yang terang-terangan. Tentunya kan, penuh rahasia, dendam tersembunyi, dan kejutan yang bikin lo mikir gimana gitu. Ya, begitulah. Dan berikut rating ulasan untuk drama Beach X Rich menurut sisi berisi film. Penilaian mendetail untuk cerita dan plot twist saya kasih nilai 8,5 mungkin. Karena konflik di drama ini sangat kompleks dan berlapis, sama persahabatan, pengkhianatan, cinta terlarang, hingga isu kasta sosial lah. Kekuasaan di kalangan anak orang kaya semuanya diramu dengan rapi, dan plot twistnya cukup bikin mind blowing. Dan sebenarnya mungkin kalian juga sudah mengira-ngira siapa gitu ya, tapi kita saksikan aja di season 2. Oke, untuk karakter acting 8,5 juga lah. Baik Jena jadi karakter stand out. Di satu sisi tampak kejam, di sisi lainnya ternyata dia juga berusaha melindungi orang-orang terdekatnya. Hai-in sebagai karakter utama juga relatable banget buat penonton yang berasal dari kalangan bawah ya. Ketinggalilah Kismina gitu, tapi harus bertahan di dunia yang penuh kemewahan dan tekanan. Chemistry antara kedua karakter cukup kuat dan emosional lah pastinya. Visual dan sinematografi 8 mungkin, cukup elegan sih, meskipun tidak seheboh drama kelas A gitu, tapi tone visualnya pas untuk menggambarkan dunia elit dan misteriusnya gitu lah. Untuk soundtrack 7,5 lah, karena musiknya cukup mendukung emosi tapi tidak terlalu menonjol atau memorable lah. Oke, untuk nilai sosial dan moral saya kasih 9 karena sangat relevan, mengangkat isu bullying, kesenjangan sosial, fake friend, dan manipulasi kekuasaan di kalangan remaja elit gitu. Drama ini ngajarin kita untuk tidak menilai orang dari status atau penampilan, dan bahwa orang pintar belum tentu baik juga, apalagi kalau ilmunya dipakai buat dijatuhin orang gitu lah. Pokoknya film ini rekomendasi banget untuk
kalian yang suka drama-drama sosial kelas atas, drama-drama yang kalian suka si gelakonnya itu tertindas tapi bisa melawan lah gitu. Seru. Oke, thank you. Kita lanjut nanti di season 2. Bye bye.